Perkenalkan, nama saya Dewa Mariana Saragi. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya dari kelas D dengan nomor NPM 2009101119. Di sini saya membuat video pengajaran dari mata kuliah Pendidikan IPS Awal, dosen pengampu Ibu Rumiris Lumban Gaul, MPD. Selamat pagi anak-anak. Baik, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasanya pagi hari ini, ada baiknya Ibu akan mengabsen. Apakah hadir semua? Baik, hadir semua, puji Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi supaya kita segar dan tambah semangat lagi untuk belajar. Baik, kita bernyanyi. Apa lagu kita, anak-anak? Oke, baik. Naik-naik ke puncak gunung. Sekarang mari kita nyanyikan sama-sama. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita.
Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang masalah-masalah lingkungan. Contohnya, kita di sini akan membahas pembelajaran kita mengenai atau menggunakan metode inquiry. Apa itu metode inquiry? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran inquiry. Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh atau kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Contohnya, fenomena alam, makhluk hidup, dan benda secara sistematis, kritis, analisis, dan logis. Nah, sekarang kita di sini mempelajari tentang, kita ambil contoh satu tentang materi masalah lingkungan. Ada yang tahu tentang pengertian masalah lingkungan? Ada yang tahu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan contoh video animasi tentang pencemaran lingkungan. Berikut videonya, mari kita tonton dan simak. Nanti Ibu akan bertanya, apa itu pencemaran lingkungan dan apa-apa saja contoh dan faktor penyebab pencemaran lingkungan tersebut. Sekarang mari kita tonton.
Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat video dan contoh-contoh gambar pencemaran lingkungan. Di sana tadi ada kebanjiran karena akibat tersumbatnya saluran air karena sampah. Begitu juga pembakaran hutan, polusi udara. Nah, anak-anak sekalian, dari video pembelajaran kita tadi, kita dapat melihat pencemaran lingkungan itu. Itu karena ulah siapa? Ya, betul, ulah manusia. Karena kita sering membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan sebagainya. Maka dari kejadian yang terjadi itu karena ulah kita sendiri. Maka dari itu anak-anak, ibu sekalian, mari kita jaga lingkungan kita, bersihkan lingkungan, dan hindari pencemaran lingkungan seperti contohnya membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Penebangan pohon-pohon itu kita hindarkan. Nah, di sini materi kita ini tentang pencemaran lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya bersih, jauh dari polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit bagi kita. Maka dari itu anak-anak ibu sekalian, hindarilah membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon dan sebagainya supaya kita hidup sehat dan tentram dan lingkungan kita bersih dan indah. Nah, pertanyaannya tadi, Bu, apakah itu pencemaran air? Oke, baik, Ibu akan menjawabnya. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu menjawabnya, apakah anak-anak sekalian ada yang tahu menjawab? Oke, baik. Ibu akan menjawabkan pertanyaan dari anak ini. Pencemaran air itu, polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut. Contohnya itu, Nak, pembuangan limbah industri. Apa itu pembuangan limbah industri? Itulah yang mengakibatkan tersumbatnya aliran saluran seperti saluran air dan sebagainya. Contoh berikutnya sisa insektisida dan pembuangan sampah domestik. Inilah yang sering kita alami. Kita seringkali membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Misalnya, jika kita memegang suatu plastik, kita tidak sadar membuangnya sembarangan. Karena dari itu, pencemaran lingkungan kita jadi kotor dan rusak. Contoh berikutnya misalnya sisa detergen mencemari air. Contohnya tadi pembuangan limbah yang Ibu katakan itu. Contohnya pembuangan detergen, contohnya itu kita membuang cairan-cairan yang beracun ke dalam aliran air atau sebagainya. Apakah anak-anak sekalian sudah paham mengenai pencemaran tentang air tersebut? Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita ini mengenai pencemaran lingkungan, maka dari itu, mulai sekarang kita harus menjaga lingkungan kita supaya sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, jangan menebang pohon, dan kita harus menjaga kesehatan badan dan membersihkan lingkungan-lingkungan kita. Contohnya lingkungan sekitar, lingkungan halaman rumah, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Kita harus tolong-menolong seperti biasanya ada itu gotong royong membersihkan paret dan sebagainya.
Maka dari itu anak-anak ibu sekalian, jagalah kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak ibu, tugasnya yang ibu kasih 5 soal dikerjakan di rumah, besok dikumpul dan ibu akan mengoreksinya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tugasnya jangan lupa ya anak-anak. Selamat pagi. Baik, sekian dari video pembelajaran saya dari pendidikan IPS awal. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.